Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan logaritma. Pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah sifat-sifat logaritma. Kalau pada sebelumnya itu adalah definisi logaritma. Nah, ini definisi pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama itu di situ katanya eh sorry. Ini sifat yang pertama itu adalah alog A sama dengan satu. Alog A sama dengan satu. Itu contohnya ini, misalkan. Contoh yang pertama, kalau ada alog satu sama dengan nol maksud saya ucap. Kalau misalkan ada dua log satu ini sama dengan nol. Ini kan ya. Yang kedua, misalkan punya lagi. Nanti tiga log satu juga sama dengan nol. Nah, yang ketiga nanti kalau punya 4 log satu pun juga sama dengan nol. Yang keempat misalkan log satu ini sama dengan nol. Kalau tidak tertulis berarti logaritma umum basisnya 10. Nah, basisnya 10 ini. Yang kelima misalkan 251 log satu itu juga sama dengan nol. Jadi kalau ini satu, 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 nomornya satu itu pasti nol, nol, nol. Hasil logaritma pasti sama dengan nol. Nah ini sifat satu, satu sifat satu. Nah, berikutnya adalah sifat dua. Sifat dua itu mengatakan bahwa alog A sama dengan satu. Alog A sama dengan satu. Contohnya itu seperti apa? Misalkan, contohnya itu misalkan begini. Nah, misalkan, ya, misalkan contoh satu untuk sifat kedua ini. 2 log 2 itu sama dengan eh, 1. Contoh kedua, misalkan 3 log 3 juga sama dengan 1. Misalkan lagi contoh ketiga, 4 log 4 sama dengan 1. Contoh keempat, misalkan log 10 sama dengan 1. Kalau tidak tertulis ini berarti basisnya 10. Bilangan pokoknya 10. Yang kelima, misalkan 100 log 100 juga sama dengan 1. Jadi kalau ini sama, kalau ini sama antara numerus dan pokoknya, kalau ini sama, kalau ini sama, berarti sama dengan 1. Nah, itu ya. Sifat 2. Berikutnya adalah sifat keempat langsung. Sifat ketiga itu sebenarnya sama dengan sifat keempat ini. Sifat keempat ini. Nah, ini perlu saya buktikan. Sifat satu sampai 2 tadi tidak saya buktikan. Terlalu mudah ini ya. Nah, ini saya buktikan sifat keempat. Sifat keempat itu A pangkatkan M log katanya B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Nah, ini perlu saya buktikan ini. Jadi kalau ada A log M basisnya A pangkat M, nomornya B pangkat N, itu ternyata basisnya berubah jadi A, nomornya eh, apa namanya jadi B, tidak muat pangkat, tapi depannya ada N per M, N per M, N per M, kan itu kan, N per M. Nah,
Ini akan saya buktikan. Saya buktikan. Dengan menggunakan definisi logaritma. Ingat definisi logaritma. Jadi bukti ini akan saya buktikan. Buktinya. Saya misal A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan C. Misalkan A pangkat M log B pangkat N sama dengan C. Maka dengan menggunakan definisi logaritma. Ingat definisi logaritma. Definisi logaritma ingat. Kalau ada A log B sama dengan C. Jika dan jika B sama dengan A pangkat C. Nah ini kalau kalian sudah mengerjakan latihan 1.1 mahir ini. Ya, berarti nanti akan B pangkat N pasti sama dengan pokoknya logam menjadi pokoknya eksponen A pangkat M nanti dipangkatkan C. Kan gitu kan. Berarti sama dengan itu. Nah, ini nanti pastilah B sama dengan A pangkatkan M kalikan C per N. Dari mana? Nah, ini penjelasannya dari sini. Penjelasannya ini menjadi ini. Nah, penjelasan kan gini. Kalau ada B pangkat N sama dengan A pangkat, karena A pangkat M pangkatkan C itu adalah MC. Nah, itu kan. Nah ini B pangkat N saya pangkatkan seper N. Berarti kalau ruas kiri saya pangkatkan seper N. Maka ini juga saya pangkatkan seper N. Kedua ada saya pangkatkan seper N. B pangkat N dipangkatkan seper N. Jadi N kalikan seper N kan 1. B pangkat 1 ya B sama dengan A. M pangkat C dipangkatkan seper N ya A pangkat MC per N. Nah itu asalnya. Ceritanya seperti itu. Ceritanya seperti itu. Nah berikutnya. Nanti ini nanti ekuivalen dengan, ingat ini diubah menjadi, nah ini diubah. Bentuk terakhir. Kalau sekarang dibalik, kalau A log B sama dengan C, itu jika B sama dengan pangkat C, juga berlaku B sama dengan A pangkat C sama dengan jika A log B sama dengan C. Nah, kan sifatnya. Jadi kalau A log B sama dengan C, kiri bisa menjadi kanan, nanti kanan ini bisa menjadi kiri. Oh, coba sekarang kita bentuk yang terakhir ini kan mirip dengan ini. Bentuk yang terakhir ini mirip dengan ini. Kalau ada B sama dengan pangkat C, maka A eksponen pokoknya menjadi pokok dari logaritma. B tetap B sini, C pangkatnya sudah hasil. Dari sini diubah menjadi logaritma. Coba di logaritma. Berarti nanti pokoknya eksponen menjadi pokoknya logaritma. Berarti menjadi A log B sama dengan pokoknya eksponen itu nanti menjadi pokoknya logaritma. B-nya tetap pangkatnya pasti hasil. Berarti ini M dikalikan C per N. Nah, ini nanti pasti sama dengan N per M A log B sama dengan C.
Dari mana? Nah, ini penjelasannya. Ini perlu saya jelaskan. Penjelasannya seperti ini. Coba. Kalau ada A log B sama dengan M dikalikan C per N. Nah, ini kedua ruas saya kalikan N. Berarti yang kiri saya kalikan N, yang kanan saya kalikan N. Berarti ini seper N. Sorry. Berarti kalau ini berarti N, berarti A log B, karena ini dikalikan N menjadi N A log B. Kalau ini dikalikan N, berarti N-nya hilang. Jadi MC. Kan gitu. Asal-muasalnya ini loh ya. Jadi ini menjadi ini. Nah, berikutnya. Kedua ruas supaya M-nya hilang. Ini saya bagi M. Berarti ini saya bagi M. Jadinya N per M A log B. Kalau ini saya bagi M, jawabnya C. Kita sama sana. Itu ceritanya seperti itu. Nah, dari situ berarti C itu siapa sih? C kan bisa saya ubah. N per M tinggal tukar tempat. A log B tukar tempat. Yang ini saya taruh di kiri, yang ini taruh di kanan. Tukar tempat. Coba. C tadi siapa C ini? C tadi siapa? C itu adalah ini. Berarti bisa diganti itu. Berarti C itu disubstitusikan. C menjadi apa? A pangkat M log B pangkat N. Karena C itu adalah ini. Sama dengan apa? N per M A log B. Nah, terbukti sekarang. Berarti A pangkat M B pangkat N itu sama dengan N per M, N per M, N per M, A log B. Nah, terbukti sifatnya itu. Itu pembuktian sifat keempat. Nah, tuh pembuktiannya. Udah, lanjut. Pembuktiannya sudah seperti itu. Nah, sekarang saya berikan contoh. Nah, saya berikan contoh sekarang. Misalkan saya berikan contoh begini. Contoh satu. Menggunakan sifat itu. Kalau ada 4 log misalkan 32. Misalkan 4 itu kan bisa dipecah 2 pangkat 2 log 2 pangkat 5. Nah, sifatnya tadi apa? Kalau ada A pangkat M log B pangkat N kan sama dengan apa? N per M. N per M A log B kan begitu kan? Jadi nah, N per M, N per M, A log B. Nah, ini itu M-nya, ini itu adalah N-nya. Jadi N-nya 5, M-nya itu 2. Berarti N per M. N per M. Berarti nanti sama dengan 5 per 2. 5 per 2. 2 log 2. Kalau N, ini M per M. Ini sudah basisnya tidak pangkat. 2. Berarti A-nya siapa? A-nya itu 2. Ini A-nya itu 2. Berarti ini A-nya 2. B-nya siapa B-nya itu? B-nya ini adalah 2. Nah, itu kan. Nah, 2 log 2 sesuai sifat yang kedua, maka 1. Nah, ini berarti nilainya itu sama dengan apa? 5 per 2. Karena 2 log 2 itu sama dengan 1. 2 log 2 itu sama dengan 1. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Misalkan akar 3 log. Nah, misalkan 9. Misalkan. Ini nanti kan sama dengan
3 pangkat setengah. Akar 3 pangkat setengah. Log 3 pangkat 2. Nah, ini siapa ini? Ini adalah M. Ini adalah N. Katanya N per M. 2 per setengah. Nah, 2 per setengah. A, B berarti A log B sudah tidak memuat pangkat. Berarti ini adalah A-nya. Ini adalah B-nya. Berarti 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu kan sama dengan 1. Gitu kan. 2 berarti 2 per setengah itu berarti kalikan kebalikannya. Berarti sama dengan 4. Itu contohnya. Lagi, contoh lagi. Misalkan. Contoh lagi. Contoh yang ketiga. Misalkan. Kalau ada 0,1 log 1 juta misalkan. Nah, ekstrim ini ya. 0,1 log 1 juta. Ini nanti kan sama dengan 1 per 10 karena 0,1 1 per 10 log 1 juta itu 10 pangkat 3. Nah, ini nanti 1 per 10 itu kan 10 pangkat min 1. Log 10 pangkat 3. Nah, ini sudah kelihatan. Menggunakan seperti ini. Siapa? M-nya itu min 1. Siapa ini? N-nya itu adalah 3. Berarti sama dengan katanya N per M. N per M. 3 per min 1. 3 per min 1. A log B. A log B. 10 log 10. 10 tidak tulis. Berarti log 10. Sebenarnya ini 10 log 10. 10 basis itu tidak ketulis. Lah log 10 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena nanti 10 log 10 itu sama dengan 1. 10 log 10 itu sama dengan 1. Nanti sama dengan. Berarti 3 per min 1 itu sama dengan min 3. Itu contohnya. Contoh dari sifat yang keempat itu. Nah, sifat yang keempat itu. Nah, itu saja. Nah, ini harus berlatih. Tanpa latihan tidak akan menjadi kuat pemahaman kalian terhadap sifat yang ke-9, sifat yang ke berapa tadi? 4. Nah, ini silakan. Silakan ini berlatih untuk diselesaikan dengan menggunakan sifat keempat. Sifat keempat itu, saya tulis besar lagi sifat keempat itu. Kalau ada A dipangkatkan M, log B dipangkatkan N, itu sama dengan N per M, A log B. Ini sifatnya yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan latihan 1.3. Nah, itu saja dari saya kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.